kentang. Kalian taunya kentang tuh cuma umbi-umbian. Lah, device yang kalian pakai itu termasuk kentang juga tahu. Draft 16 bahasa Jawa di Wonosobo 20 kentang. Tidak lain dan tidak bukan kita bakal ngebahas perkentangan, terutama yang saya temukan di Wonosobo, ditinjau dari aspek linguistik dengan cara yang tidak profesional seperti biasanya. Soalnya tinjauan profesional akademik akan kita bebankan pada saudara jauh saya Yokanan. Ada beberapa poin yang sepertinya NSFW, jadi mohon putuskan di awal banget ini apakah Anda akan menjerumuskan diri lebih jauh atau udah ya aja sampai di sini dan repot saya biar ditegur atau syukur-syukur diban sih. Sebagai awalan, sila nikmati sebanyak mungkin kentang yang saya jejalkan di paragraf berikut. Tadi cerita nih, kentangnya wong diengke gede-gede. Ya kentangnya sing temenanan, ya kentangnya sing temenanan. Ngendi-ngendi kentang lah. Kasih perengan be tukul kentang gak? Karena pasar sing jenengannya pasar kentang, ya tutulan kentang. Nang kertek tapi hemane lemah, banyu, lingkungannya ya kentang-kentang. Ana sih mencari peraturan gue membatasi kebrutalan kentang. Tapi langsung di counter. Ya kayak main ekonomi orang kentang. Sitane pelaksanaan peraturannya ya kentang. Ya bagaimana? Wonosobo kentang nggak? Bahasan ini terbagi dua, denotatif sama konotatif. Pembahasan soal konotasi bakalan lebih panjang karena emang kemana-mana. Lalu ada pertanyaan, apakah asosiasi ini cuma ada di Wonosobo aja, konotasinya cuma terbentuk di Wonosobo aja? Saya nggak tahu. Tapi kemungkinan enggak, soalnya Wonosobo bukan wilayah terisolasi, jadi masyarakatnya terhubung dengan masyarakat di wilayah lain dan saling bertukar kata. Ya, kita mulai. Denotasi. Kentang adalah suatu jenis umbi. Umbi-umbian ini dibawa kemungkinan oleh company VOC dan dikembangkan mulai akhir abad 18. Tumbuh optimal di dataran tinggi, jadi nggak heran kalau Dieng salah satu spot penghasil kentang. Di bahasa Belanda disebut aardappel, di bahasa Melayu, Indonesia, dan Jawa disebut kentang. Ya entah juga dari mana asal istilah kentang ini, nggak tahu juga. Terus kenapa kita nggak mengadopsi aardappel sebagaimana kita mengadopsi wortel atau rijsselping misalnya? Ya karena lingkungan franka kita waktu itu kemungkinan bahasa Melayu, dan meski secara legal berada di naungan Hindia Belanda, kita nggak benar-benar menggunakan bahasa Belanda dalam kebanyakan komunikasi, kecuali di sekolah-sekolah tertentu kayak HIS, HBS, dan lain sebagainya. Dengan demikian, kedua istilah ini saling bersaing dan kebetulan pemenangnya kentang. Lalu kesimpulannya secara denotatif istilah kentang ya merujuk pada umbi kentang. Lalu kita masuk ke konotasi yang pertama yang saya katakan NSFW, yaitu buah pelir dengan asosiasinya pada bentuk, warna, dan ukuran kentang. Sebagaimana telur, biji, kantong menyan, bol, kintama, kentang juga dipakai sebagai istilah pengganti sakar karena punya kesamaan aspek. Contoh konotasi 1. Ngene kucingnya wedok iki. Ngerti nih? Anak kentangi. Contoh 2. Kola gitarise kesleumaning pecah kentangi. Faktor lain yang sepertinya patut dipertimbangkan adalah familiaritas dan popularitas kentang buat masyarakat Wonosobo. Soalnya kalau nggak punya cukup kesan, masyarakat nggak membentuk suatu konotasi baru buat kata tertentu. Misalnya manggis yang emang cuman manggis, kecuali di suatu tempat dia sedemikian populer, masyarakatnya punya kesan sedemikian rupa, terus membentuk konotasinya sendiri yang entah merujuk pada apa. Lalu ada dua perihal yang menguatkan asosiasi ini. Yang pertama, ada jenis kentang yang dinamai dengan kentang jebut, yang sepertinya tidak perlu penjelasan lebih lanjut. Dan kedua, kegiatan olah safat yang disebut juga dengan istilah kentu punya penggalan ken yang sama dengan penggalan kentang. Lalu konotasi kedua yang sebenarnya masuk kategori bahasa Indonesia tapi sekalian aja, kena tanggung disingkat kentang. Umumnya kita mendapati kentang yang satu ini pas ngomongin gadget, HP kentang lah, laptop kentang. Artinya tanggung, nggak mumpuni, jelek, dan sebagainya.
Kena tanggung cuman berasosiasi dengan istilah kentangnya aja, cuman kata kentangnya aja. Sebagaimana caranya terbentuk dari dua kata yang dipenggal terus disambung jadi kata yang sepertinya baru. Kena tanggung sendiri sepertinya tidak ada asosiasi dengan umbi kentang ya di Indonesia. Tapi kalau kita bahas slang potato dalam bahasa Inggris Australia, kayaknya kita mungkin bisa mendapati keterhubungannya dengan pandangan masyarakatnya soal kentang yang dull, ugly, dan sebagainya. Konotasi ketiga, kentang sebagai umpatan. Berdasarkan pengamatan yang perlu dipertanyakan lebih lanjut, ada dua hal yang harus terpenuhi sehingganya di awal pembentukannya agar suatu istilah jadi umpatan, itu familiar dan stigma atau tabu. Asu, celeng, tai adalah beberapa contoh yang memenuhi syarat tersebut. Sementara daun salam, kaos kaki bolong, tatakan cangkir yang dipakai Abdel dan Melon di program Bisae tidak memenuhi syarat tersebut karena meskipun familiar, masyarakatnya nggak punya stigma dan itu tuh bukan barang tabu. Nah, kentang yang saya temukan di Wonosobo di dalam obrolan dengan beberapa orang dan mungkin di tempat lain juga memenuhi persyaratan tersebut. Wonosobo adalah penghasil kentang yang bergelimang kemegahan dan bencana yang artinya familiar, dan kentang juga memenuhi aspek tabu dengan konotasi zakar yang udah kita bahas sebelumnya. Jadilah kentang digunakan sebagai umpatan juga. Meski kalau digunakan sebagai umpatan, sebenarnya dia tidak merujuk pada apapun, hanya merupakan seruan aja. Konotasi keempat, nggak jelas asosiasinya apa. Yang pertama, kentang-kentang yang dibiarkan begitu aja atau dibiarkan di luar nggak terurus. Ini ada di bawah sastra Purwodarminto, jadi kemungkinan memang udah populer sejak 1930-an dan sampai sekarang masih bisa ditemui. Penggunaan paling umum di situasi kunjungan tamu, tuan rumah merendahkan diri seakan-akan menelantarkan tamunya. Wah, ngapurane njur kentang-kentang bae nang ngene. Padahal udah menyuguhkan ini dan itu, menyambut tamu dengan baik. Meski ini juga bisa digunakan sebagai ungkapan kekesalan kalau ada orang bertamu dan kebetulan emang dikentang-kentangkan. Lalu yang kedua, panasnya kentang-kentang. Panasnya kentang-kentang. Kira-kira artinya panas sekali atau seperti itu? Mungkin ada juga hubungannya dengan kentang-kentang sebelumnya, tapi mungkin lebih dekat lagi dengan pemaknaan panasnya nggak tertolong. Setelah membahas ini dan itu, mari coba kodifikasi perkentangan berikut, sekaligus sebagai penutup lah ya. Van Helsing mengeluhkan layanan PDAM Wonosobo yang kentang. Soalnya November lalu air kadang mengalir, kerap mati, tapi lebih sering kentang. Bad moodnya makin hebat karena panasnya kentang-kentang. Kentang yang akhirnya disalurkan lewat pasar kentang itu nampaknya mendapatkan lebih banyak air daripada kentangnya. Sungguh situasi yang kentang sekali. Terima kasih.